Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun sesungguhnya mengguncang fondasi iman Kristen. Jika Yesus adalah Tuhan, ketika Dia mati di kayu salib, siapa yang mengambil nyawanya? Di balik pertanyaan itu tersembunyi sebuah misteri ilahi yang telah membuat banyak orang berhenti sejenak dan merenung lebih dalam tentang siapa Yesus sebenarnya. Sebagian lain mencibir dan bernada merendahkan. Kok Tuhan bisa mati ya? Bagaimana mungkin Sang Pencipta kehidupan mengalami kematian? Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kuasa menyerahkan diri pada kelemahan manusia? Justru disinilah letak keindahannya. Salib bukan sekedar kisah tragedi, tetapi titik terang besar dalam sejarah dunia. Peristiwa ketika Sang Juru Selamat menunjukkan kasih-Nya bukan dengan mempertahankan hidupnya, melainkan dengan memberikannya secara sukarela. Saya bisa mengerti pertanyaan di atas muncul karena kematian biasanya terjadi ketika nyawa seseorang diambil atau dikeluarkan dari tubuhnya, sehingga muncul kebingungan teologis bila Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana mungkin nyawanya dalam tanda petik diambil? Karena Yesus dianggap Tuhan, orang bertanya, siapa yang dalam tanda petik lagi mencabut nyawa Yesus pada saat Ia mati? Ini menimbulkan perdebatan dan kajian teologis yang mendalam. Karena Yesus dalam pemahaman iman Kristen adalah satu pribadi dengan Allah, tetapi juga mengalami kematian manusiawi. Seperti kita ketahui, kematian manusia secara alamiah terjadi ketika roh atau nyawa meninggalkan tubuh fisiknya. Namun Alkitab menunjukkan bahwa nyawa manusia adalah milik Allah. Ayub 1 ayat 21, Mazmur 104 ayat 29. Dan hanya Allah yang memiliki kuasa atas nyawa seseorang. Dalam kasus Yesus, kematiannya bukan sekedar kematian biologis, melainkan kematian yang penuh makna teologis, yakni penebusan dosa manusia. Nabi Yesaya pernah menubuatkan berita ini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menegaskan akan hal ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Kembali pada pertanyaan utama kita. Siapa sebenarnya yang mengambil nyawa Yesus? Tidak sulit menjawab pertanyaan ini karena Alkitab secara jelas mengatakan bahwa Yesus sendiri berkata, menyerahkan nyawanya, bukan ada pihak lain yang mencabutnya secara paksa. Apalagi malaikat atau yang disebut sebagai malaikat pencabut nyawa tidak berlaku di sini. Agar lebih jelas, kita akan telusuri lebih lanjut pembahasan ini. Penjelasan teologis mengapa Yesus menyerahkan nyawanya sendiri bukan dicabut oleh siapapun dapat dipahami dengan melihat ayat-ayat berikut. Alkitab dan pandangan para tokoh Kristen yang menegaskan kedaulatan Yesus atau atas nyawanya. Menurut Yohanes 10 ayat 17-18, Yesus berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena itu aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa kematian Yesus bukan karena ada yang secara paksa mencabut nyawanya, tetapi Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya secara sukarela dan berdaulat atasnya. Dengan kata lain, kematian Yesus adalah tindakan kehendaknya sendiri yang dalam kesatuan dengan Bapa di sorga. Bisakah manusia atau tokoh terkenal manapun saat mengakhiri hidupnya
mengatakan kalimat seperti itu? Kecuali Dia Tuhan, tidak ada seorang manusia pun bisa mengatakannya. Selain itu, Lukas 23 ayat 46 mencatat, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," yang menegaskan penyerahan diri Yesus kepada Bapa saat kematian. Ini bukan penyerahan secara pasif, melainkan penyerahan aktif dalam kasih dan ketaatan penuh. Para teolog menekankan bahwa kematian Yesus adalah unik karena merupakan bagian dari rencana keselamatan Allah. Yesus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia, dan dalam kemanusiaannya Ia mengalami kematian fisik. Namun kematian itu adalah kematian yang penuh makna dan kehendak bersama Allah Bapa untuk menebus dosa manusia. Roma 5 ayat 8, 1 Petrus 2 ayat 24. Tidak ada makhluk atau kekuatan lain yang mengambil nyawa Yesus secara paksa, sebab hanya Allah yang berkuasa memberi dan mengambil nyawa. Ulangan 32 ayat 39. Penyerahan nyawa Yesus menunjukkan kasih Allah yang besar, sekaligus menunjukkan otoritas Yesus atas kehidupan dan kematiannya. Ini menghilangkan pandangan bahwa kematian Yesus adalah hasil tindakan paksa pihak lain. Sebaliknya, kematiannya adalah pengorbanan yang Ia lakukan dengan sukarela demi keselamatan umat manusia. Salah seorang penulis kitab Injil mengatakan, Anak Manusia datang untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Rasul Petrus pun menambahkan, Kristus pun telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 18. Jadi, Yesuslah yang menyerahkan nyawanya kepada secara sukarela berdasarkan kuasa dan kehendaknya, sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah Bapa, dan bukan karena ada yang mencabut nyawanya secara paksa. Tidak ada makhluk atau entitas lain yang mencabut nyawanya secara paksa. Penyerahan ini adalah tanda kasih, ketaatan, dan kedaulatannya yang dinyatakan dalam firman dan perbuatannya di kayu salib. Para teolog Kristen sepanjang sejarah juga sepakat bahwa kematian Yesus Kristus bukan sekedar tragedi manusiawi, melainkan tindakan ilahi yang unik yang berdiri di pusat doktrin keselamatan. Mereka menegaskan bahwa salib bukan kekalahan Yesus, tetapi penyerahan diri secara penuh hati dalam rangka melaksanakan rencana Allah bagi penebusan manusia. Pertama, Yesus dipahami sebagai Allah yang menjadi manusia, inkarnasi, sebagaimana ditegaskan oleh para teolog besar seperti Athanasius, atau lebih dikenal sebagai seorang uskup bernama Athanasius dari Alexandria, kemudian Agustinus, Bapa Gereja ternama, dan teolog modern seperti J.I. Packer. Sebagai Allah yang memakai natur manusia, Yesus memasuki realitas dunia dengan tubuh yang dapat mengalami penderitaan dan kematian. Kedua, dalam natur manusianya, Yesus sungguh mengalami kematian fisik. Ia menderita, terluka, dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir di kayu salib. Namun, sebagaimana dikatakan oleh Anselmus dari Canterbury, kematian Yesus bukanlah kematian biasa, melainkan kematian yang memiliki nilai penebusan karena Ia adalah Allah manusia. Ketiga, para teolog menekankan bahwa kematian Yesus tidak terjadi karena kekuatan musuh atau sekedar akibat keputusan manusia, melainkan karena kehendak Allah dan penyerahan diri Yesus sendiri. Yesus bukan korban keadaan. Martin Luther, John Calvin, hingga teolog kontemporer seperti Nicholas Thomas Wright menegaskan bahwa Yesus dengan sadar memilih jalan salib sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Bapa. Hal ini sejalan dengan pengakuan Yesus sendiri. Tidak ada seorang pun mengambil nyawaku daripadaku,
melainkan Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yohanes 10 ayat 18. Keempat, kematian Yesus dipahami sebagai korban penebusan. Salib adalah pusat karya keselamatan, sebab di sanalah Yesus memikul dosa kita, 1 Petrus 2 ayat 24, dan menyerahkan nyawanya bagi kita, 1 Yohanes 3 ayat 16. John Stott dalam karya klasiknya The Cross of the Christ menekankan bahwa salib adalah demonstrasi tertinggi kasih Allah dan keadilan Allah yang bertemu pada satu titik. Kelima, secara teologis, berbagai tradisi Kristen sepakat bahwa nyawa Yesus tidak diambil paksa oleh siapapun, baik manusia, kuasa jahat, maupun malaikat, melainkan Ia menyerahkan dirinya secara sukarela sebagai bagian dari rencana keselamatan yang kekal. Dalam arti ini, kematian Yesus adalah tindakan aktif, memberikan nyawanya bukan sekedar dicabut nyawanya. Teolog Reform seperti Louis Berkop dan Herman Bavinck menegaskan bahwa Kristus adalah subjek aktif dari pengorbanannya sendiri. Dialah imam yang mempersembahkan korban, sekaligus korban itu sendiri. Dengan demikian, pandangan para teolog Kristen dari masa ke masa sangat jelas. Kematian Yesus adalah kematian yang unik, sukarela, penuh makna penebusan, dan merupakan inti dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Seluruh pemahaman teologis tentang kematian Yesus menemukan pondasinya dalam seruannya di atas kayu salib. Sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Ungkapan ini bukan desahan keputusasaan, tetapi deklarasi kemenangan. Yesus tidak tumbang, Ia menyelesaikan. Ia tidak dikalahkan, Ia menyerahkan dirinya dengan kuasa dan kehendak ilahi. Seperti yang ditegaskan banyak teolog, salib bukan titik akhir kekuatan manusia, melainkan puncak dari kasih dan ketaatan Allah Anak dalam rencana keselamatan. Lalu apa relevansi topik ini buat kehidupan kita sebagai orang percaya? 1. Kematian Yesus menyatakan kasih Allah yang tak terbandingkan. Di salib kita melihat kasih yang tidak hanya diucapkan, tetapi dibuktikan. Kasih yang tidak menunggu manusia layak, tetapi mendatangi manusia dalam kelemahan dan pemberontakan. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, kasih Allah mencapai puncaknya ketika Kristus menyerahkan nyawanya, bukan karena manusia pantas, tetapi karena Allah begitu mengasihi. Salib mengajarkan kita bahwa kita dikasihi sampai tuntas, sampai sudah selesai. 2. Kematian Yesus menjadi teladan ketaatan yang sempurna. Yesus tidak sekedar mati, Ia taat sampai mati. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Ketaatannya bukan karena keterpaksaan, tetapi lahir dari penyerahan total kepada kehendak Bapa. Bagi orang percaya, salib menjadi undangan untuk hidup dalam ketaatan yang sama. Ketaatan yang tidak dibangun di atas kenyamanan, tetapi atas kasih dan kepercayaan kepada Allah. Seperti kata Dietrich Bonhoeffer, ketika Kristus memanggil seseorang, Ia memanggil dia untuk datang dan mati. Mati terhadap ego, ambisi, dan dosa. Ketiga, kematian Yesus menjamin keselamatan yang pasti dan selesai. Karena yang mati adalah anak Allah, keselamatan bukan lagi sesuatu yang rapuh atau dapat hilang sewaktu-waktu. Yesus tidak sekedar membuka jalan keselamatan, Ia menyelesaikannya. John Calvin menggambarkan karya Yesus sebagai penebusan yang lengkap. Dan John Stott menegaskan bahwa salib adalah tempat kasih dan keadilan Allah bertemu sempurna. Kita diselamatkan bukan oleh usaha kita, tetapi oleh pekerjaan Kristus yang sudah selesai. 4. Kematian Yesus menghancurkan ketakutan akan maut karena Kristus telah mati dan bangkit.
Kematian bukan lagi musuh yang menakutkan, melainkan gerbang menuju hidup yang kekal. 1 Korintus 15 ayat 54-57 mengumandangkan kemenangan ini. Hai maut, di manakah sengatmu? Athanasius menjelaskan bahwa Kristus memakai tubuh yang dapat mati supaya melalui tubuh itu ia menghancurkan kematian dari dalam. Kini, orang percaya dapat hidup dengan keberanian bukan karena takut tetapi karena Kristus telah menaklukkan musuh terakhir itu. Kalau boleh disimpulkan, pertanyaan siapa yang mengambil nyawa Yesus membawa kita bukan pada kebingungan, tetapi kepada inti terdalam iman Kristen, bahwa Sang Anak Allah yang menjadi manusia tidak mati karena dipaksa, dikalahkan, atau dicabut nyawanya oleh siapapun. Ia mati karena ia memilih untuk menyerahkan nyawanya. Kematiannya bukan kelemahan, melainkan kedaulatan. Bukan kekalahan, melainkan ketaatan penuh kasih kepada rencana keselamatan Allah. Alkitab dan kesaksian para teolog menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus adalah subjek aktif dari pengorbanannya sendiri. Dialah yang memberikan nyawanya, Yohanes 10 ayat 17-18. Dialah yang menyerahkannya ke dalam tangan Bapa, Lukas 23 ayat 46, dan dialah yang menggenapkan nubuat keselamatan melalui kematiannya yang menebus, Yesaya 53, 1 Petrus 2 ayat 24. Tidak ada kuasa, makhluk, atau musuh rohani yang mencabut nyawanya, sebab hanya Allah yang berhak memberi dan mengambil nyawa. Dan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Di salib, kita melihat kasih Allah yang mencapai puncaknya, ketaatan Kristus yang sempurna, jaminan keselamatan yang sepenuhnya selesai, serta kemenangan atas maut yang menawarkan pengharapan kekal bagi orang percaya. Karena itu, kematian Yesus bukanlah misteri yang melemahkan iman, tapi wahyu yang memperkuatnya, bahwa Sang Juru Selamat berdaulat atas hidup dan matinya, dan dengan kasih yang tidak terselami, Ia menyerahkan nyawanya agar kita menerima hidup. Untuk mengakhiri pembahasan ini, saya ingin mengajak kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tak terselami. Kasih yang membuat Engkau bukan hanya datang bagi kami, tetapi juga menyerahkan nyawa-Mu dengan sukarela demi menyelamatkan kami. Ajari kami untuk selalu mengingat bahwa keselamatan kami tidak dibangun di atas kekuatan kami, melainkan atas pengorbanan-Mu yang sempurna. Kiranya salib-Mu menuntun hati kami untuk hidup dalam kasih, ketaatan, dan rasa syukur setiap hari. Dan biarlah kebenaran bahwa Engkau berdaulat bahkan atas kematian menjadi sumber keberanian dan pengharapan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Penebus yang hidup, kami berdoa. Amin. Apabila pesan ini memberkatimu, bagikanlah kepada para sahabat yang lain. Sampai jumpa kembali dalam pembahasan menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati.